Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk ayo bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya jelas Alkitab katakan selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Itu sebabnya kita perlu dituntun dengan firman supaya kita tahu kebenaran dan kita percaya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Mari saudaraku, dimanapun kita berada saat ini, kita sama-sama kembali siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan jadikan kami untuk menjadi pribadi yang tetap kuat, untuk menjadi pribadi yang tetap selalu mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saat indah ini juga Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran itu yang pasti memerdekakan hidup kami. Berbicara atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan sampaikan kepada Musa untuk menyampaikan pesan penting kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Kita perhatikan perenungan kita hari ini. Ulangan 9 ayat yang ke-4. Firman Tuhan bilang begini, "Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu." Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan, maka Tuhan ingatkan melalui Musa, jangan berpikir bahwa engkau bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang besar ini semua karena jasa-jasamu. Agar bangsa Israel ingat bahwa kalau kami itu sebenarnya nggak mampu melawan bangsa-bangsa yang besar, orang-orang enak, yang besar-besar, yang siap berperang. Kami nggak bisa, kami nggak sanggup. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, maka kami boleh masuki negeri ini. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, jangan engkau berpikir karena jasa-jasamulah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati ketika kita sudah mulai merasa berjasa. Wah, ini rumah tangga ini kalau bukan karena saya pasti nggak akan kuat bertahan, pendeta. Oh, kalau bukan karena saya sebagai suami yang udah menjadi tulang punggung, pendeta ya. Kalau bukan karena saya sebagai seorang istri yang sudah bertahan menghadapi suami saya, pendeta ya. Aduh, rumah tangga ini nggak bakal pernah bertahan. Saudaraku, jangan pernah berpikir apa yang terjadi itu karena jasa-jasa kita. Kenapa? Ini berbahaya, saudara. Karena ketika kita mulai berpikir semua bisa berjalan karena jasa-jasa kita, di situ kita mulai sombong, di situ kita mulai angkuh, di situ kita akhirnya minta dihargai. Oh, ini semua kan karena jasa saya. Kamu kalau ada sampai hari ini semua tuh karena jasa saya. Kita mulai berkata kepada teman kita yang mungkin kita udah pernah bantu. Kita akan ngomong kepada orang-orang yang pernah kita tolong, kamu tuh kalau bukan karena saya tuh kamu nggak ada sebagaimana kamu ada sekarang. Kita mulai mengangkat-angkat apa yang udah kita lakukan, sehingga kita merasa berjasa. Oh, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mencatat orang-orang yang sombong akan Tuhan rendahkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh merasa berjasa. Kalaupun kita bisa bantu orang, saudaraku dengar baik. Karena Tuhan kasih kita kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk kita bisa tolong orang kok. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk topang orang, kita dipercayakan Tuhan untuk memberkati orang, kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi berkat, itu bukan karena kita. Karena Tuhan yang memberikan kesanggupan, Tuhan yang taruh di hati kita untuk menolong orang, Tuhan yang taruh di hati kita untuk berkorban buat orang lain. Jadi bukan karena jasa-jasa kita. Hati-hati kalau kita sudah mulai merasa berjasa. Dalam rumah tangga pun demikian, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Betul, engkau yang merintis. Tetapi ingat, yang beri kesehatan kan juga Tuhan. Engkau jago merintis, engkau jago ngelobi, engkau punya kenalan banyak orang hebat. Tapi kalau Tuhan gak izinkan engkau sakit, kalau Tuhan izinkan engkau sakit, kita bisa buat apa? Jadi jangan pernah kita berpikir dalam hati dan pikiran kita semua ini karena jasa-jasaku. Saudara,
Bahkan tidak sedikit orang yang bisa bantu gereja. Oh, ngeri saudara. Bantu pekerjaan Tuhan lalu mulai merasa berjasa. Oh, gereja ini kalau bukan karena saya ya, bukan yang bantu nih. Waduh, nggak ada sekarang gereja ini. Oh, ini persekutuan ini kalau bukan karena saya yang topang. Waduh, nggak mungkin ada. Hati-hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mulai merasa berjasa, disitulah kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati mulai merasuki hidup kita. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 bilang begini. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan karena kita, semua karena Tuhan. Kalau kita boleh ada, kita bisa percayakan Tuhan untuk menolong orang, membantu sesama, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kesanggupan. Saudara, ketika kita merasa berjasa dengan apa yang kita buat atau kita kerjakan, kita mulai merasa berjasa, disitulah kita mulai menuntut sesuatu dari apa yang kita buat, dari apa yang kita kerjakan. Kita akan mulai menuntut, saya udah bantu kamu, ayo, apa timbal baliknya? Saya udah lakukan ini, ayo, apa timbal baliknya? Bahkan gak sedikit orang sakit hati dengan orang yang ditolongnya. Ini orang udah saya tolong loh pendeta, dia udah saya tolong, dia udah saya bantu, tapi dia yang nyusahin saya, dia yang fitnah saya, dia yang tusuk saya dari belakang. Kenapa? Karena merasa diri berjasa. Ini orang sudah saya tolong loh pendeta, kalau bukan karena saya, ini orang gak tahu lah jadi apa. Tiba-tiba dia ngerugiin saya, tiba-tiba dia fitnah saya dari belakang. Aduh, hati saya sakit. Karena engkau merasa berjasa, pernah tolong dia, saudaraku. Kalau engkau biasa-biasa saja, mungkin engkau gak terlalu sakit-sakit hati banget, ya kan? Karena engkau tahu engkau tidak pernah tolong dia, engkau tahu engkau tidak pernah bantu dia. Tapi ketika kita mulai merasa berjasa dan dia malah menusuk kita dari belakang, mengkhianati kita, di situ kita mulai kecewa. Makanya kalau kita buat sesuatu nih ya, lakukan sesuatu, Alkitab bilang, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang keempat. Nah, Matius pasal 6 ayat yang keempat, Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kalau engkau tolong orang, kau bantu orang, anggap itu lewat. Jangan pernah hitung-hitung. Miliki prinsip, jangan pernah ingat-ingat apa yang sudah pernah kita lakukan buat orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah kita ingat-ingat apa yang sudah pernah kita lakukan buat orang lain. Kita bantu orang, kita tolong orang, kita tabur sesuatu. Jangan pernah ingat-ingat. Tetapi sebaliknya, ingatlah ketika engkau ditolong orang, sehingga engkau tidak melupakan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ajak setiap kita, jangan pernah merasa berjasa dengan apapun yang kau lakukan. Karena kalaupun kita bisa buat tersebut, kita bisa lakukan hal tersebut, itu semua karena anugerah Tuhan kok. Semua kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang itu mau balas lakukan sesuatu yang baik kepada saya, it's okay, itu bonus. Tapi kalaupun tidak, Tuhan gak tutup mata kok. Tuhan tahu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami bersyukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan, kami disadar, kami ditegur untuk tetap selalu berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap kami umat Tuhan, kalau ada di antara kami yang hari-hari ini mungkin sempat terlintas di hati, di pikiran kami, merasa berjasa dengan apa yang sudah kami buat, dengan apa yang sudah pernah kami lakukan. Kepada siapapun hari ini kami diingatkan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang membalas segala sesuatunya itu. Bukan orang yang pernah kami tolong, bukan orang yang pernah kami bantu. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami bisa melakukan sesuatu kepada sesama kami, itu pun karena Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena kesanggupan yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang kecewa dengan orang-orang yang pernah ditolong, pernah ditopang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan angkat kekecewaan itu dalam hati mereka. Sehingga mereka merasa bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan damai, menyediakan sukacita di hati setiap mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Juga buat mereka yang sakit hari-hari ini, Tuhan, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.